Selamat pagi, Bapak Tutor mata kuliah programa. Kita sedang di depan kantor Kelurahan Desa Mandala Jati di Kabupaten Bandung. Tempat ini berjarak sekitar 4 km dari kota Bandung, jadi dekat. Sekarang kita akan berangkat ke menemui petani, bertanya tentang masalah-masalah yang dihadapi agar kita boleh mencari kesimpulan dan mencari solusi untuk para petani. Tugas ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah programa. Demikian laporan sementara. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Tutor mata kuliah programa. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Kelompok Tani. Boleh memperkenalkan diri, Kang? Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pak Eben. Dari kelompok tani mana? Dari kelompok tani Taruna Bukit Muda Tani. Daerah? Di Desa Mandala Mekar, Kampung Panyandahan, Kecamatan Cimenyan di Kabupaten Bandung tempatnya. Mantap. Ini Kang, pertanyaan. Karena saya mengambil judul tentang irigasi tetes. Kan di daerah kita ini hanya bisa bertani selama 6 bulan di musim hujan. Nah, boleh Akang ceritakan masalah umum ketika memasuki musim kemarau, apa yang menjadi kendala dari para petani? Ya, seperti biasa setiap musim, karena hampir 90% kan kita menggunakan musim Pak ya. Ya. Musim. Kendalanya tuh ya memang di musim kemarau kebanyakan tuh kita nggak bisa tanam. Itu jadi lahan yang setelah pasca tanam dari bulan ini kan terakhir nih musim kedua, ya dibiarkan begitu saja gitu. Karena memang untuk air di sini susahnya itu air Ya. air karena tidak ada irigasi pengairan di sini. Kalau sumber air di sini banyak atau sedikit? Kalau sumber air di sini lumayan banyak, cuman dengan kapasitas warga sekarang yang sangat bertambah, banyak bertambah ya. Kebutuhan air pun jadi berkurang Pak. Oh. Gitu. Di lahan yang tidak terkena irigasi, jadi kalau di musim kemarau itu dibiarkan begitu saja atau pernah dicoba sebuah usaha untuk tetap mengolah tanah di musim kemarau dengan menggunakan teknologi yang ada? Ya, kalau bicara pengolahan di musim kemarau, biasanya di pasca musim yang kedua ini kan masih sebetulnya ini udah masuk kemarau ya. Iya, ya. Nah, biasanya petani di sini kita tuh diakalin, jadi di musim terakhir masuknya di tumpang sari, pohon singkong Pak. Singkong ya. Pohon singkong. Jadi kan komoditi singkong tuh tahan terhadap kemarau. Nah, biasanya gitu. Tapi sebagian ada yang ditanam singkong, sebagian juga ada yang dibiarkan. Kalau horti ya dibiarkan. Kalau untuk di ketahanan pangan mah masuk singkong sama jagung Pak. Begitu Gitu, ya. ya. Oke. Kalau misalnya saya mau izin ke Pak Eben, kita coba berikan penyuluhan di kelompok tani Bapak tentang teknologi drip tetes. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Ya, dengan tujuan begini. Karena memang ada sumber air, mudah-mudahan di musim kering kita tetap bisa berproduksi dengan produksi yang baik. Itu kira-kira tanggapan Bapak bagaimana? Kalau kami sebagai petani Pak, ada langkah baru gitu supaya musim kering bisa kita jalan, bisa tanam. Ya alhamdulillah sangat menyambut baik. Kalau di sini Pak, ada kalau pengolahan tanah menggunakan mesin atau masih tetap pakai cangkul Pak? Di sini tuh yang manual pakai cangkul ada, yang pakai mesin ada Pak. Kalau kelompok saya tuh
Alhamdulillah karena memang saya tuh di apa semua kelompok anggotanya tuh di bawah usia 30 Pak ya. Gitu. Itu alhamdulillah udah masuk dengan mesin Pak, traktor. Mesin ya? Mesin, traktor. Oh, traktor menggunakan Alsintan ya. Alsintan, Oh. pakai Alsintan gitu. Tapi itu hanya kasus khusus. Berarti pada umumnya daerah ini belum menggunakan teknologi. Belum Pak, Belum ya. belum. Baru segerincir orang yang memakai teknologi. Oke. Saya pikir wawancara kita cukup. Siap. Terima kasih sebelumnya buat Pak Eben. Nanti kita akan coba aturkan jadwal dengan kelompok tani Pak Eben untuk melakukan penyuluhan penggunaan drip netes. Mungkin saya tambahkan nanti sedikit tentang bagaimana cara sterilisasi yang cepat. Baik. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Tutor wawancara saya bersama Pak Eben dari Desa Mandala Jati ya? Mandala Mekar. Mandala Mekar. Ya. Oke, selamat siang.